Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Salsabila dari kelas 1 KPIA. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hadis mutawatir serta pembagiannya, hadis ahad serta pembagiannya juga, dan yang terakhir yaitu skema sanad hadis dan cara membuat skema sanad hadis. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Kata mutawatir menurut lugat atau bahasa ialah mutatobi yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap generasi, sejak generasi sahabat sampai generasi akhir atau penulis kitab. Pembagian hadis mutawatir yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi. Apa itu hadis mutawatir lafzi? Yaitu mutawatir yang lafaz hadisnya sama atau hampir bersamaan, dan juga hadis mutawatir berkaitan dengan lafal perkataan Nabi, yang artinya perkataan Nabi itu diriwayatkan orang banyak kepada orang banyak lagi. Yang kedua yaitu hadis mutawatir ma'nawi. Mutawatir pada makna yaitu beberapa riwayat yang berlainan mengandung satu hal atau sifat dan juga perbuatan. Ringkasnya, beberapa cerita yang tidak sama tetapi berisi satu makna atau tujuan. Poin kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dikategorikan sebagai zonni as-subut. Adapun pengertian lain, hadis ahad adalah hadis yang periwayatannya dari segi bilangan tidak sampai pada derajat mutawatir. Apakah periwayat itu satu atau dua ataupun lebih. Adapun pembagian hadis ahad yang pertama yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang tingkatan periwayat pertama dan kedua itu terdiri dari orang seorang, kemudian pada tingkatan sesudahnya barulah tersebar luas, yang disampaikan oleh orang banyak yang mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Ulama usul merumuskan hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan sahabat yang bilangannya tidak mencapai mutawatir. Ia mutawatir sesudah tingkatan sahabat dan sudah tingkatan sesudahnya. Adapun dari segi kemasyhuran suatu hadis, hadis ahad dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, yang masyhur di kalangan ulama dan orang banyak. Yang kedua, yang masyhur di kalangan ulama saja. Yang ketiga, yang masyhur di kalangan orang banyak atau orang awam saja. Yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis yang rentetan periwayatannya itu terdiri dari dua orang atau pada suatu tingkatan terdiri dari 2 orang. Sebagian lain mengatakan hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang kepada 2 orang pada tiap tingkatannya. Misalkan sahabat Anas menyampaikan sebuah hadis kepada Qatadah dan Abdul Aziz. Kemudian juga Qatadah menyampaikan lagi kepada Husain al-Mu'allim dan Syu'bah. Selanjutnya kepada Abdul Aziz menyampaikan kepada Ismail bin Uliyah dan Abdul Waris. Setelah itu barulah hadis itu disampaikan kepada orang banyak. Adapun yang ketiga yaitu hadis gharib. Di sini tidak ada PPT-nya, jadi saya menjelaskan saja mengenai apa itu hadis gharib. Jadi hadis gharib itu menurut istilah hadis yang dalam sanadnya itu terdapat seorang periwayat yang sendiri dalam periwayatannya, yang dalam tingkatan itu di mana tersendirian itu. Penyendirian periwayat dilihat dari segi bilangan dan sifat tertentu. Dan hadis gharib dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu gharib mutlak. Apa itu gharib mutlak? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat, misalkan
diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja sendiri, kemudian diriwayatkan lagi oleh Abdullah bin Dinar sendirian juga, kemudian diriwayatkan oleh Sulaimah bin Hilal sendirian, kemudian diriwayatkan oleh Abu Amir sendirian. Masing-masing periwayat itu meriwayatkan secara sendirian. Yang kedua yaitu hadis gharib nisbi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang yang salah satunya diantaranya memiliki sifat tertentu yang berbeda dengan sifat periwayat-periwayatnya yang lain yang meriwayatkan hadis. Dan sifat itu ada kalanya berkenan ke kepribadian seperti siqah, ada kalanya tempat tinggal, dan ada kalanya jalan periwayatannya. Penyendirian periwayat ini dilihat dari segi letaknya hadis gharib dan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hadis gharib pada sanad dan matan. Contohnya yaitu tentang al-wala. Dalam hal ini Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini melalui sanad Muhammad bin Husain bin Yaqub bin Ibrahim. Sedangkan Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Al-Walid dan Syu'bah. Adapun Muslim meriwayatkan dari Yahya dan Sulaiman. Yaqub bin Ibrahim, Syu'bah dan Sulaiman, ketiganya itu menerimanya melalui Abdullah bin Dinar yang menerimanya dari sahabat bin Umar. Sedangkan demikian terjadi penyendirian pada sanad Abdullah bin Dinar. Demikian pula dilihat dari segi matan. Hadis dari Imam Syafi'i tersebut terjadi penyendirian matan karena matan yang melalui Imam Syafi'i berbeda dengan mata yang melalui mukharij lainnya. Yang kedua yaitu gharib pada sanadnya saja. Gharib pada sanadnya saja adalah yang telah terkenal populer ya. Matannya dan diriwayatkan sanad oleh orang banyak di kalangan sahabat. Tetapi ada seorang periwayat yang meriwayatkan dari sahabat lain. Contohnya itu seperti hadis tentang niat. Hadis ini matanya cukup populer, namun jika dilihat dari sanad diambil melalui Abd al-Majid bin Abd al-Aziz bin Aslam dan Atha bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri. Semua sanad itu tersebut gharib. Itu merupakan salah satu penyendirian periwayat yang dilihat dari segi bilangan dan sifat tertentu dari hadis gharib. Lanjut yaitu poin ketiga, poin terakhir, skema sanad. Dalam melakukan takhrij hadis, seorang peneliti hadis harus melakukan iktibar sanad dengan membuat seluruh skema sanad dari seluruh mukharij digabung menjadi skema sehingga akan diketahui posisi masing-masing periwayat dan lambang periwayatannya yang digunakan. Contoh membuat skema sanad hadis, di sini saya mengambil hadis riwayat Abu Daud dari kitab Al-Buyu nomor 2987 yang artinya ya, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail dan telah menceritakan kepada kami Humaid dari Ayub dan Hisham dan Habib Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membeli seekor kambing yang ditahan susunya, maka baginya hak pilih atau khiyar selama 3 hari. Kalau suka mengembalikannya, kembalikan dengan 1 kantong makanan, buah kurma masak, bukan gandum. Itu salah satu hadis riwayat dari Abu Daud. Dan cara membuat skema hadisnya yaitu yang pertama itu susunan pertama yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Abu Hurairah, turun lagi ke Muhammad bin Sirin. Selanjutnya Hisham bin Hasan, Humaid bin Salamah, terus juga Musa, dan yang terakhir yaitu Abu Daud. Seperti ini cara membuat skema sanad. Adapun keterangannya yaitu yang pertama, Abu Hurairah itu menjadi periwayat pertama dalam urutan sanad ke-5. Yang kedua yaitu Muhammad bin Sirin, periwayat kedua yang urutannya itu sanadnya yang ke-4. Yang ketiga yaitu Hisham bin Hasan, menjadi periwayat ketiga dalam sanad ketiga. Yang keempat
Humaid bin Salamah menjadi periwayat keempat dalam sanad kedua. Selanjutnya yaitu Musa, periwayat kelima dalam sanad pertama. Dan yang terakhir keenam Abu Daud, periwayat keenam dalam urutan sanad itu sebagai mukharrij al-hadis. Itu merupakan keterangan dari skema sanad yang tadi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaklumkan. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Thank you for watching.